Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload lagi video untuk kalian. Dan kali ini aku mau berolahraga dulu nih sebelum melakukan aktivitas. Ya, kok sekarang Mbak Gata olahraganya di rumah sih? Iya, sekarang aku olahraganya di rumah karena aku udah pernah bilang, jadi kalau memang aku ada rezeki lebih aku baru di luar. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak menghalangi aku untuk berolahraga ya. Di rumah pun aku bisa kayak gitu. Nah, jadi nggak ngehalangin aku untuk berolahraga dan hidup sehat. Karena kenapa ya, biasa olahraga kalau berdiam diri di rumah itu kayaknya nggak betah gitu ya. Minimal aku berolahraga itu seminggu 2 kali atau 3 kali cukup lah, 3 atau 2 kali lah cukup ya. Kalau emang yang belum terbiasa itu 1 kali juga udah nggak apa-apa, yang penting udah ada niat olahraga. Dan kalau misalkan kalian malas berolahraga, untuk jalan kaki aja itu udah bagus banget selama 10 menit atau 15 menit itu udah cukup ya. Karena aku di sini punya barbel, jadi aku olahraganya di rumah aja. Kenapa aku sering berolahraga? Karena aku udah usianya tuh udah mau menuju kepala 4. Jadi ada aja gitu yang dirasa di badan ini ya. Terutama itu kayaknya sering banget tangan aku tuh kayak kesemutan gitu. Itu tiap pagi aku rasain banget selepas bangun tidur ya. Kadang pas tidur juga kayak kerasa gitu, kayak kesemutan. Itu sering banget untuk di tangan aku. Dan aku juga melatih kaki. Kenapa aku sekarang ini berolahraganya sering banget kaki yang aku cecer? Karena ini tuh untuk menopang tubuh aku sendiri kayak gitu ya. Jadi di sini tuh biarpun bebe aku banyak yang bilang kecil atau kayak gimana, kecil besarnya itu nggak ngejamin gitu. Kalau memang udah terserang penyakit ya bakalan keserang gitu, terutama kayak asam urat, kolesterol itu nggak mandang kecil atau besarnya ya. Jadi di sini aku melatih banget untuk semua badan aku agar sirkulasi peredaran darahnya aku itu lancar ya. Jadi di sini aku memilih olahraga yang untuk membakar lemak nih. Jadi aku ini angkat beban. Jadi seminggu 3 kali minimal aku tuh angkat beban. Ini tuh udah maksimal. Setiap olahraga ini aku 30 atau 40 menit ini khusus untuk angkat beban. Kenapa aku memilih angkat beban? Jadi angkat beban ini bekerjanya bisa sampai 24 jam sampai kita tidur juga dia masih bekerja ya. Beda halnya dengan kardio. Jadi kardio itu mungkin bakar lemaknya pas lepas kita lagi olahraga aja, tapi bebas semuanya juga bagus. Jadi solusi semua penyakit yang aku takuti itu yaitu memperbaiki pola makan, melakukan olahraga, dan rutin mengkonsumsi korat ya. Aduh, ini udah cukup banget olahraga aku, jadi aku mau istirahat dulu dan mandi. Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi itu kegiatan aku di setiap pagi hari sekarang. Aku tuh memaksimalkan atau minimal lah setidaknya di usia aku yang mau 40, menginjak 40, itu tuh aku selalu olahraga. Jadi untuk sekarang ini aku memang udah jarang banget nge-gym di luar. Jadi aku usahakan mentang-mentang aku nggak nge-gym di luar, aku nggak berolahraga di rumah, enggak. Itu aku harus berolahraga di setiap pagi, atau kalau misalnya pagi nggak sempat itu biasanya aku di sore hari kayak gitu ya. Karena aktivitas aku yang emang bener-bener full banget di luar sana, aku tuh panas-panasan gitu kan. Jadi ketimbang di dalam rumah, aku lebih sering adanya di luar panas-panasan. Kadang kalau musim hujan, hujan-hujanan, jadi kayak gitu. Di usia yang mau menginjak 40 itu tuh biasanya penyakit atau daya tahan tubuh aku atau daya imun aku tuh udah pasti tuh agak menurun. Jadi gimana caranya aku menjaga daya tahan tubuh aku dari penyakit kayak kolesterol, asam urat, bahkan darah tinggi. Nah itu tuh penyakit yang emang udah mengintai banget di usia aku. Apalagi yang namanya aku kan sering di luar, jadi itu kalau misalnya habis panas-panasan itu tuh udah pasti yang dicari tuh yang seger-seger, dari makanan yang kayak berkolesterol, kayak bakso, junk food, pokoknya itu yang pedes-pedes, yang kita tuh yang pokoknya yang makanan yang kira-kiranya enak kayak seblak apa segala macam. Itu tuh kadang aku yang udah nggak ngejaga banget ya, nggak kontrol. Nah maka dari itu aku selalu banget menjaga daya tahan tubuh aku, menjaga kesehatan aku dengan cara berolahraga. Tapi bukan berarti kalau aku tuh udah berolahraga itu tuh aku tuh udah sehat. Jadi makan apapun itu boleh gitu ya, itu nggak sama sekali. Karena yang aku rasain selain aku juga udah sering berolahraga, itu tuh gejala-gejala kayak kolesterol, asam urat, darah tinggi itu udah aku rasain. Contohnya itu kayak aku tuh sering kesemutan, kayak tuh jari-jari tuh sering banget kayak kesemutan. Kalian ngerasa nggak sih? Aku pikir tuh aku karena mungkin ya sering megang gadget atau kayak gimana, tapi aku cari tahu sebab-sebabnya itu tuh udah kayak semacam gejala kayak gitu. Terus sering sakit kepala, terus tengkuk sakit, dada sakit, dan nyeri sendi yang seringnya udah pasti itu ya. Jadi ayo bangun, kalian harus berolahraga, cari aktivitas, memperbaiki cara pola makan atau cara hidup sehat kita. Jadi yuk sekarang aku mau ngajak kalian untuk hidup sehat
Jadi di sini tuh aku yang udah sering berolahraga aja masih suka merasakan hal-hal atau gejala-gejala seperti yang ada yang tadi aku jelaskan, yaitu kolesterol, darah tinggi, dan asam urat. Tapi bukan berarti aku udah berolahraga itu sehat. Nah, aku juga selalu didampingi dengan madu, yaitu madu korat. Nah, madu korat ini atau korat merupakan produk herbal dengan kandungan bahan alami berkualitas yang efektif untuk mengatasi kolesterol, asam urat, dan darah tinggi. Korat ini terdiri dari 2 varian, yaitu madu dan teh. Jadi, korat ini mengandung beberapa zat aktif ya, seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin. Nah, manfaatnya yang tadi aku jelasin di video awal, ini tuh mengatasi kolesterol, asam urat, darah tinggi, mengatasi nyeri tengkuk, nyeri sendi, dan sakit kepala, juga mengatasi kesemutan. Dan yang terpenting, ini menjaga kesehatan jantung, memperlancar peredaran darah, jadi bisa menghancurkan penyumbatan lemak darah di tubuh kita. Jadi kalian banyak banget kan yang tanya kemarin, Kak Agatha banyak banget aktivitasnya, gimana itu menjaga daya tahan tubuhnya, terus kok semangat terus. Jadi aku kasih tahu, selain aku berolahraga seminggu 2 atau 3 kali, dan madu korat ini sudah aman ya, ini udah bersertifikat halal dan BPOM, jadi ini aman untuk dikonsumsi. Dan jangan takut ini ada efek sampingnya atau enggak, ini enggak sama sekali ada efek sampingnya. Jadi yuk kita hidup sehat, berolahraga, dan minum madu korat. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya enggak? Nah, untuk mengkonsumsi minum madu korat ini, kalian cukup meminumnya sehari 2 kali aja. Jadi mau pagi, mau sore, ataupun malam itu bisa. Jadi ini tuh madu korat ini aku biasanya meminum di pagi hari dan setelah malam hari. Nah, kalau kalian terserah bebas, kalian mau minum mau sore hari atau mau malam hari. Biasanya itu aku meminumnya di pagi hari ya, jadi bangun tidur dan sebelum tidur kayak gitu. Kalian juga jangan khawatir, ini tuh udah banyak banget di review sama influencer terkenal dan artis-artis terkenal lainnya. Di situ juga aku sering banget ngelihat testimoninya sampai ribuan, itu tuh semuanya bagus. Dan yang lebih bikin aku percaya itu ya karena positif semua dalam komentar-komentarnya, karena aku juga kayak ngerasa pengen hidup sehat, terus nggak ada salahnya aku mencegah gitu kan sebelum hal-hal terjadi. Karena memang gejala-gejala sebelum aku meminum madu korat itu kayak nyeri sendi, terus jadi sering banget kesemutan, terus tengkuk sakit, pokoknya kayak nyeri sendi, pokoknya semua dada sakit itu udah pernah aku rasain semuanya. Jadi jangan pernah kalian tuh yang menyepelekan hal-hal kecil. Jadi mencegah itu lebih baik dengan madu korat dan berolahraga. Karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang sayang dengan diri kita ya. Jadi ya udah, yuk kita menjaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga dan meminum atau mengkonsumsi madu korat yang akan menjaga daya tahan tubuh kita sampai kelak kita tua ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati loh. Oke, sampai di sini aja ya. Jadi ikutin terus video aku karena ini masih panjang. Aku bakalan masih beraktivitas lagi, bakalan panas-panasan lagi. Mungkin aku baru selesai beraktivitas itu pada malam hari. Nah, sebelum beraktivitas biasanya itu tiap pagi aku tuh minum teh herbal dari korat ini. Jadi rutin ya kalau tiap pagi sama malam hari. Tapi bebas, kadang aku juga meminum dari madunya sendiri. Tapi untuk tehnya ini sering banget karena dia tuh rasanya kayak gimana ya, kayak yang flat atau tawar tapi enak ke badan kita. Beneran kalian cobain deh meminum ini tuh sehari 2 kali. Ini tuh udah nggak berasa lagi yang namanya aku kesemutan. Yang di sini tuh udah enggak. Mudah-mudahan ya seterusnya ya, karena aku udah meminum ini tuh udah semingguan lebih. Ini tuh udah berkhasiat karena kesemutan itu tuh nggak pernah ada lagi gitu setiap kalau lagi aku tidur atau mau bangun tidur. Nah, untuk madunya ini aku nggak pernah lupa untuk kasih emak aku karena emak aku umurnya udah tua ya. Jadi semua penyakit yang aku jelasin itu udah pasti dirasain sama dia tuh bertahun-tahun. Nah, mudah-mudahan dengan meminum madu korat ini tuh menjaga ya kolesterol atau asam urat, bahkan darah tinggi untuk emak aku karena emak aku memang darah tinggi terus. Setelah aku tanya ya ke emak, dalam beberapa hari emak meminum madu ini atau teh herbal, kadang emak juga suka minta teh herbalnya. Dia tuh merasakan katanya tuh yang namanya nyeri-nyeri di kaki-kaki dia udah agak sedikit atau berkurang tuh, nggak seperti yang kayak dulu-dulu tuh dia tuh sering banget sakit. Aku pernah bilang kan emak itu kakinya sering sakit, jadi nggak kurang bisa jalan atau gimana gitu, makanya emak tuh di rumah terus. Tapi sekarang ini dia udah mulai gitu beraktivitas ya, walaupun dia tuh beraktivitasnya dari rumah dia ke rumah aku tuh udah mulai mau jalan-jalan. Tadinya kan dia di rumah terus ya karena memang kakinya sakit. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri, emak tuh alhamdulillah udah sehat, udah bisa main-main ke rumah aku. Selain emak itu tuh ada bapak sama suami aku yang rutin meminum dari madu korat
korat atau teh korat ini ya. Nah, ini aku udah sampai di rumah si Teteh. Jadi ini aku lagi gendong dede bayinya, Shanum. Nah, ini si Teteh lagi siap-siapin untuk dagangan. Jadi hari ini aku dagang ayam juga ya. Udah aku jelasin. Jadi aktivitas aku tuh full di luar dan full panas-panasan dari jam 8 sampai jam 1 gitu. Itu aku ya udah gitu, aku tuh udah bersahabat banget sama sinar UV. Jadi menjaga daya tahan tubuhnya ya, seperti yang tadi aku jelasin dengan meminum madu korat atau teh korat. Dan untuk diri akunya atau fisiknya aku nggak lepas-lepas pakai sunscreen ya, karena emang aku panas-panasan terus. Dan ini tuh mamahnya lagi mandi ya, mamanya Shanum atau Mbak Ei-nya lagi mandi dan makan. Nah setelah dia sudah beres, baru nanti ini aku bakalan memandikan dede Shanumnya, karena memang ini mau aku jemur dulu nih. Cuma sayang ini panasnya nggak terlalu cetar ya, jadi ini agak sedikit mendung. Nah ini udah mandi tuh, udah cantik, udah pakai dress. Ya Allah, bayi sekarang tuh lucu-lucu banget, udah pakai dress gitu ya, nggak pakai bedong-bedongan lagi. Budenya mau dagang tuh, udah pakai dress. Ya Allah, dede bayinya pakai dress. Iya pakai pita, ya Allah. Hei, Insya Allah. Anak siapa sih ini? Anak siapa sih? Udah kenyang nyusu, udah mandi tuh. Udah cantik, udah cak burinong tuh. Nah, budenya mau dagang. Ya, tadi tinggal ya. Mama lagi mandi. Nah, sekarang kalian aku ajak ya untuk mencari receh atau cuan dari kerjaan sehari-hari aku. Tapi untuk dagang ayam ini aku tuh kayak jarang ya sekarang ini, itu seminggu 2 kali. Kalau zamannya dulu gitu ya, lagi sebelum COVID, terus lagi si Teteh belum punya anak, Dede Samson, itu tuh seminggu 4 kali bahkan 5 kali karena saking membludaknya. Tapi maksudnya membludak orderannya alhamdulillah ya. Tapi seiringnya waktu makin kesini banyak banget pedagang ayam-ayam ungkep. Terus juga ya namanya rezeki ya, jadi kayak pasang surut gitu, naik turun. Dan sekarang ini aku paling seminggu 2 kali kayak gitu, dan ini juga dikerjakan cuma berdua aja aku sama si Teteh. Tapi alhamdulillah ya, langganan tuh masih selalu setia untuk ayam-ayam aku atau yang aku jual ya, ayam ungkep aku ya. Jadi di sini aku jual ayam ungkep lengkuas. Nah sepulangnya dagang ini aku selalu mampir kalau memang bahan-bahan kayak masakan aku tuh udah habis ya, biarpun aku jarang food prep, tapi aku biasanya itu masaknya harian ya, jadi sehari ini baru dicari gitu. Nyarinya pas pulang dagang atau pas malam harinya buat besok ya, jadi seperti itu. Cuma di sini perbumbuannya habis kayak cabe, bawang kayak gitu, jadi ini aku beli dulu. Kalau untuk cabe sama bawang ini aku selalu stok ya, walaupun aku nggak food prep. Jadi kalau misalkan nggak ada lauk gitu ya, nggak ada sayuran, nggak ada apa, ada cabe kan bisa buat nasi goreng, atau ada telur bisa dibikin telur kecap ya. Pokoknya cabe itu selalu ada di kulkas aku. Nah kalian bisa lihat sendiri ini panas teriknya udah kayak apa. Jadi ini setelah pulang dagang aku juga mampir. Ini sekitaran jam 11-an gitu. Panas banget ya Allah, ini 34 derajat kalau nggak salah. Terus ini aku mampir beli beras. Nah untuk beli berasnya aku selalu di tempat deselan kayak gitu ya, jadi enggak eceran. Di sini misalkan beras lagi mahal ya, tetap mahal katanya sih karena kekeringan atau gimana, aku udah nanya gitu, jadi belum turun-turun. Aku beli di harga 100.000 itu dapat 7 kiloan gitu, 7 kilo lebih dikit gitu loh. Nah ini lanjut lagi, jadi ini udah skip ya. Jadi siang hari itu tadi aku pulang langsung istirahat, capek banget, panas, sebentaran doang sambil kayak ngedit video. Terus ini aku langsung ini jam berapa ya? Oh ini jam 3:30. Nah 3:30 juga kalian bisa lihat sendiri, ini panas banget, cuacanya masih panas. Bahkan tuh di jam 3:30 ini tuh derajatnya malah di 37 kadang, bahkan sampai 39. Jadi lebih panas kayak gitu ya. Nah ini aku lagi jemput Mas Fatah ya, karena Mas Fatah ini kenapa dijemputin terus, karena nggak ada motor. Jadinya ganti-gantian, kadang paginya dia dianterin sama si Teteh gitu ya, nanti sorenya ya kita jemput bareng-bareng. Kalau lagi pas dagang gitu kan, tadi pagi aku dagang kan, nah maka itu pagi-paginya itu diberangkatinnya sama si Teteh kayak gitu. Nah kalau untuk pulangnya bareng-bareng. Nah ini Mas Fatah tuh udah mau pada keluar, tapi ini Mas Fatahnya belum kelihatan nih. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku tunggu dulu di sini sama Neji.
Ya, dia lagi. Belum keluar mas patanya. Kunci, kotor. Nah, itu dia Mas Fata udah keluar. Nah, ini tuh. Jadi Mas Fata selalu dijemput ya biarpun udah SMK. Kadang dia sih ada kepingin gitu punya motor, cuma dia ngerti kan keadaannya masih seperti ini, jadi nggak apa-apa diantar jemput. Nanti suatu saat emang kalau udah waktunya punya ya punya gitu kalau kata aku ya. Tapi Mas Fata di sini ya mengerti. Tapi ya gitu kalau misalnya lagi kerkom, jadi ya ganti-gantian gitu. Ibu motor jangan dipakai, Mamas mau kerkom. Sering banget ya untuk kerkom. Jadi ya udah nanti kalau misalkan dia kerkom, ya sepintar-pintar aku untuk ganti-gantian sama motornya. Nah, ini malam harinya aku lagi nganterin si Teteh untuk beli lauk. Di sini aku ngeliat kucing kelaparan, kebetulan banget aku emang bawa makanan kucing di jok itu masih ada, jadi ya udah aku kasih aja. Paling nggak tega kalau ngeliat kayak gini ya. Udah deh videonya karena udah terlalu panjang, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih lo yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, karena ini dari pagi sampai malam aku buat videonya. Kalau kalian masih standby di ujung video ini, aku terima kasih banget atas supportnya. Semoga kalian diberi kebahagiaan, kelancaran dalam mencari rezeki, amin, dan kesehatan. Nah, ini si gemoy noh lagi beli lauk dia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.